Lebih lihat semangatnya masih tetap harus muda. Betul Bapak Ibu? Saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk Otio Lydia. Tuhan berkati Otio. Ya, oke. Kita akan masuk ke firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan boleh katakan yes. Belum kedengaran boleh katakan yes. Oke, firman Tuhan hari ini saya hanya akan membahas sekitar 39 ayat Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang lapar karena hanya 9 ayat. Jadi mungkin itu. Jadi Texion mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan melayani Bapak Ibu. Ya, bulan melayani dan mungkin saya akan persempit menjadi judulnya menjadi Yes My Lord. Artinya apa Bapak Ibu? Ya Tuhan, Yes My Lord. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan Alkitab kita. Boleh sama-sama dibuka Alkitabnya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama baca satu bagian dalam sebuah perikop dalam kitab Injil, yaitu di kitab Matius. Matius 25 ya Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama membukanya. Matius 25 ayat yang ke-31. Oh, di sini ada ternyata. Ya. Yang sudah dapat katakan Nah, oke, itu semua ya. Matius 25 ayat 31 kita akan baca bersama-sama bergantian dari ayat 31 sampai 40. Mungkin nanti boleh share yang ayat Alkitabnya aja. Soalnya di sini ya boleh sharing aja. Oke, boleh dibantu ya. Ayat 20 pasal 25 ayat 31 sampai 40. Kita akan membaca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, sisanya silakan dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Cip. Apa? Ya bergantian. Ini tuh bisa dipencet ya. Bapak scroll aja. Silakan, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Judulnya apa Bapak Ibu? Firman terakhir. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan dan nabi kambing di sebelah kirinya. Lalu dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan; ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Silakan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan; ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian; ketika aku sakit, kamu merawat aku; ketika aku dalam perjalanan, kamu mengunjungi aku. Oke, kita akan baca sama-sama ayat ke-40-nya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ringan ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan sama-sama membahas dari ayat yang 31, yaitu yang pertama. Boleh di-scroll lagi. Sekarang ayat yang paling atas. Nanti di sini cuma ayat ya Bapak Ibu ya. Itu sip. Terus 25 31 kita akan berhenti di sini dulu Bapak Ibu. Bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia di sini adalah Anak Manusia itu, yaitu adalah Kristus, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ketika saya membaca rangkuman mungkin khotbahnya Om Texion ya, yaitu yang bulan minggu awal ya, bahwa kita harus melayani seperti Yesus melayani. Dan Om Texion sudah menjelaskan konteks dalam kitab Matius ini, bahwa mungkin akan saya ulangi sedikit ya Bapak Ibu, bahwa di Matius 25 ini konteksnya adalah orang Yahudi saat itu sedang dijajah
oleh sebuah pemerintahan yang sangat kuat dan keras, yaitu pemerintahan Roma. Dan orang-orang yang dijajah itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang lainnya, mereka sangat berharap kedatangan seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Kitab Matius ini ditulis khusus untuk orang-orang Yahudi kala itu yang sangat menanti-nantikan Mesias, sehingga setiap ayatnya mengandung sebuah nubuatan-nubuatan Kristus yang terjadi. Kita bisa melihat bagaimana dalam Matius dikutip banyak hal dalam Perjanjian Lama, dan kita akan membahas itu nanti. Lalu kita kalau kembali melihat di Matius 25 ini, ada yang masih ingat kalau Matius itu sampai berapa pasal? 28 ya, sama seperti bulan Februari, cuma 28 Bapak Ibu. Matius itu cuma 28 pasal, dan dalam Matius 25 ini sudah hampir hari-hari terakhir, atau bisa dibilang minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Jadi ini udah hamin berapa untuk disalibkan Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat urgensi dari seorang Yesus. Kita bisa lihat dari urgensi khotbahnya tiba-tiba berubah. Di pasal 24 dia mulai mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah, bersiap-siaplah karena waktunya sudah dekat, waktunya akan tiba. Jadi tiba-tiba narasi khotbahnya berubah. Tiba-tiba ketika minggu terakhir disalibkan, seolah-olah Yesus mengencangkan sabuk kita semua supaya lebih waspada. Dan lagi, ini adalah puncak pelayanan Yesus sebagai Mesias. Di ayat 20, di pasal 25 ini bisa dibilang sebagai puncak pelayanan Tuhan Yesus, karena nanti setelah ini dia akan pergi ke Taman Getsemani dan diserahkan untuk disalibkan. Oke, kita langsung masuk ke ayat yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Di sini Yesus menyebut dirinya sebagai apa Bapak Ibu? Orang kadang-kadang sebagai manusia. Dan uniknya adalah kitab Injil sering menyebut dirinya sebagai anak manusia lebih banyak daripada anak Allah. Dan kita perlu ingat bahwa kata anak Allah kala itu adalah kata yang bisa dibilang cukup kontroversial. Kenapa? Karena kaisar pada masa Romawi itu mereka disebut sebagai anak Allah. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Tapi kita perlu ingat bahwa apa? Kitab Injil tetap menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan anak manusia ini adalah salah satu gelar Mesias yang pertama kali kita dengar. Kalau Bapak Ibu pernah baca Alkitab di Perjanjian Lama, di kitab apa? Daniel. Jadi di kitab Daniel kita melihat Daniel mengalami sebuah mimpi yang terisi tentang Daniel 7:13. Saya bacakan aja Bapak Ibu, nggak usah dibuka. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi bisa dibilang Daniel dalam tampakan, dalam kabur-kaburnya dia melihat pribadi Yesus Kristus itu Bapak Ibu, sang anak manusia. Jadi bisa dibilang bahwa Yesus kalau terus-terusan dia mengatakan dirinya sebagai anak Allah, mungkin orang-orang akan melihat dia sebagai seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dengan cara menjatuhkan kerajaan Roma, karena seolah dia sedang menentang kaisar saat itu. Tapi Yesus ternyata memberitahukan kepada kita definisi anak manusia menurut dia. Definisi anak manusia menurut Yesus diberitahukan kepada khusus murid-muridnya. Dan saya percaya di sini kita semua adalah murid-muridnya, amin. Yesus memberitahukan misinya. Saya akan kutip dari kitab Injil menyatakan bahwa yang pertama, Bapak Ibu boleh catat, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini adalah definisi yang pertama tentang anak manusia. Bukan menaklukkan kerajaan Roma, bukan menaklukkan pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu, bukan menaklukkan pemerintahan politik yang sedang berkuasa saat itu, tapi justru apa? Melayani, bukan menaklukkan.
Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu? Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dan mati, akan diserahkan, akan dibunuh. Inilah nubuat yang kedua, bahwa definisi anak manusia menurut Yesus ini adalah definisi yang sangat jauh dari harapan orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi berpikir bahwa Mesias datang dengan kuda putih, bawa pedang, lalu menyelamatkan bangsanya, menyejahterakan mereka kembali. Itulah cara pikir Mesias mereka. Mesias itu harusnya seperti ini, menyelamatkan mereka dari kemiskinan, menyelamatkan mereka dari penjajahan, menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka memiliki sebuah bangsa lagi. Tapi tiba-tiba mereka dikasih sebuah surprise, sebuah kejutan yang menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Yudas akhirnya menyerahkan Yesus Bapak Ibu, untuk mencobai Yesus bahwa beneran ini Yesus bakal mati, atau mungkin dia berpikir karena impiannya akan Yesus atau impiannya akan Yesus yang dia pikir-pikir dalam kepalanya ternyata hancur ketika dia berkata bahwa anak Mesias akan diserahkan dan dibunuh. Kok diserahkan dan dibunuh? Bagaimana nanti agenda kita untuk memutarbalikkan kerajaan Romawi? Kenapa tiba-tiba udah mati duluan? Kenapa tiba-tiba dibunuh duluan? Dan terakhir, poin yang ketiga adalah ketika anak manusia datang dalam kemuliaan. Jadi kalau kita bisa rangkum, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Lalu yang terakhir, anak manusia datang dalam kemuliaan. Dia pertama kali datang sebagai hamba yang menderita. Pertama kali kedatangan sebagai hamba yang menderita. Kedatangan yang kedua, dia akan datang sebagai raja yang agung Bapak Ibu. Dia akan datang sebagai raja yang agung untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dia akan duduk di atas tahta. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, apa implikasinya untuk kita? Apa implikasi anak manusia ini? Adalah sebuah kerendahan hati ketika Yesus lebih mengatakan dirinya sebagai anak manusia dan bukan anak Allah. Bukan karena ia boleh menjadi anak Allah Bapak Ibu, tapi karena ketika ia datang, ia menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai Mesias yang melayani. Bukan Mesias yang menaklukkan, tapi Mesias yang melayani dan menyerahkan nyawanya bagi kita manusia. Ini gak pernah ada di cerita-cerita dewa-dewa lain Bapak Ibu. Di cerita dewa Yunani, dewanya hanya berpikir untuk kesenangannya sendiri. Di cerita dewa Mesir, dewanya berpikir untuk kesenangannya sendiri. Tapi ketika ada dewa yang mati untuk umatnya, ini adalah sebuah hal yang sangat berbeda dari kebanyakan keyakinan saat itu. Tapi Yesus, dia mati untuk kita semua. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan itu adalah pelayanannya Bapak Ibu. Itu adalah pelayanan. Dan kita hidup di mana di dunia ini semua orang pengen menjadi Tuhan, betul? Tapi tiba-tiba ada seorang pribadi, yaitu Allah itu sendiri, mengambil rupa manusia yang hakikatnya sebenarnya lebih rendah daripada Allah. Tapi dia merendahkan diri setara dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus datang dalam rupa manusia, melayani, mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk hidup sempurna, untuk menggantikan kehidupan kita yang ugal-ugalan. Dia mati secara sempurna, dia hidup secara sempurna. Hidup benar menggantikan hidup Bapak Ibu dan saya yang ugal-ugalan, yang penuh dengan dosa. Dan dia memberikan secara gratis begitu. Supaya apa? Supaya kita semua nggak mati binasa, tapi hidup dalam kerjaan sekarang sampai selama-lamanya. Dan dalam kitab ini, dalam ayat ini, Yesus menceritakan bahwa apa? Kesempatan Bapak Ibu untuk merespon karya anugerah ini itu nggak banyak. Kesempatan Bapak Ibu untuk merespon karya kasih karunia ini itu nggak selalu ada. Maka dari itu, kalau misalnya hari ini Bapak Ibu ada yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Bapak Ibu.
Akuilah dia sebagai sang raja, sang anak manusia itu. Dia yang mau melayani kita. Pada akhirnya dia yang akan menghakimi kita. Dan anak manusia dalam kemuliaan akan menjadi hakim atas semua bangsa. Mari sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk meresponi karya keselamatan Tuhan ini dengan secara mengakui bahwa dia bertahta menjadi raja atas kehidupan saya, menjadi raja atas kehidupan Bapak Ibu, menjadi raja atas kehidupan kita semua. Karena seringkali kita mengatakan dia raja, tapi hidup kita seolah tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Ternyata rajanya masih diri kita. Kyle Edelman dalam bukunya The End of Me, dia mengatakan banyak hal bagaimana pada akhirnya diri kita ini harus disalibkan. Supaya apa? Supaya keakuan kita menjadi hilang. Keakuan kita, diri kita mati di kayu salib. Sehingga apa? Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan Kristuslah yang mengerjakan agenda-agenda Tuhan lewat kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Jadi lagu Datanglah dan Bertahta itu semakin bermakna sekarang, benar? Datanglah dan bertahta atas kehidupan saya. Datanglah dan bertahta atas kehidupan pekerjaan saya. Datanglah dan bertahta atas keluarga saya, Tuhan. Kenapa? Terakhir kali saya rajanya, terakhir kali saya jadi rajanya, keluarga saya kacau. Terakhir kali saya jadi rajanya, saya mencoba mengatur semuanya, pekerjaan saya kacau. Terakhir kali saya mengatur semua dalam hal kehidupan saya, terakhir kali saya mengatur, terakhir kali saya jadi rajanya, semuanya kacau. Jadi berikan kepada raja yang seharusnya, izinkan dia bertahta, bahkan bukan izinkan sebenarnya, karena memang tahtanya untuk dia. Silakan turun dari tahta, turun dari tahta. Itu bukan hal yang mudah, Bapak. Bukan hal yang mudah untuk turun dari tahta, karena ego kita seringkali akan menikmati tahta itu. Kita senang ketika kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita senang menjadikan diri kita, menjadikan kenyamanan kita, kesenangan kita sebagai faktor-faktor utama. Dan seringkali kita melupakan agenda-agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih mengutamakan perasaan kita daripada perasaan Tuhan. Yang terpenting adalah perasaan saya. Kenapa? Karena saya rajanya, Tuhan hambanya. Dan seringkali saya banyak menemukan orang-orang yang pada akhirnya menjadikan Tuhan sebagai hambanya. Atau orang seringkali anak muda sering bilang sebagai Tuhannya jadi lampu Aladin ya. Tuhannya jadi lampu Aladin gitu ya, yang bisa make a wish, tapi cuma 3 kali terus kita berusaha kibulin seolah kita lebih pintar daripada dia gitu Bapak Ibu ya. Terus kita berusaha mengkadali Tuhan dalam tanda kutip. Nggak bisa. Kalau kita mau bandingkan dengan otak gitu, otak kita sekecil apa Bapak? Mau memahami rancangan dan rencana itu, tapi dia sedemikian rendah hatinya, dia tidak memaksa. Betul. Saya tahu kalau misalnya orang punya kuasa pasti dia akan memaksa, betul Bapak Ibu? Orang yang punya kuasa, orang yang punya otoritas, orang yang punya kekuatan, power lebih kuat dari kita, biasanya dia akan memaksa, memakai segala cara dan lain-lain. Tapi saya menjadi merenung ketika melihat ada sebuah lukisan di rumah saya dulu, di rumah mama bapak. Sebuah lukisan yang kalau bapak ibu pernah lihat juga, di mana Yesus mengetuk pintu. Ada yang pernah lihat lukisannya? Ada lukisan Yesus mengetuk pintu. Seberapa rendah hati Tuhan kita sampai rumah yang dia miliki pun dia harus mengetuk. Saya kira itu bukan sebuah hal yang mudah untuk saya. Karena apa? Ini rumah saya. Apa yang saya ketuk? Buka aja, betul. Tapi Yesus yang memiliki kita, yang katanya lewat pujian tadi kita adalah miliknya Tuhan, dia nggak langsung kayak saya biasa ke kamar adik saya, Bapak Ibu. Itu kan yang biasa dilakukan oleh kakak sulung, buka kamar adik-adiknya, terus tutup lagi gitu. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Buka kamar adik sulung, terus dia sudah tutup lagi gitu. Dia nggak tahu, menunjukkan kerendahan hati yang di luar nurul, di luar nurul kerendahan hati. Dan kita perlu ingat dia adalah nanti akan menjadi raja yang akan menghakimi kita. Izinkan saya menutup ayat ini dengan sebuah kalimat Bapak Ibu. Apa? Anak manusia
yang kita layani, yang Bapak Ibu Saudara-saudara sini layani, hari ini adalah Raja yang akan menghakimi kita kelak. Dan Raja yang akan menghakimi kita kelak itu adalah Raja yang dulu melayani kita. Dia adalah Raja yang dulu tangannya pernah membasuh seorang nelayan. Dia adalah Raja yang dulu tangannya pernah membasuh pemungut cukai. Dia adalah Raja yang dulu pernah berkunjung ke rumah orang berdosa. Dan Raja yang seperti itulah yang akan datang dan menghakimi. Amin. Kita langsung lanjut ke poin berikutnya. Bapak Ibu, nggak usah takut, di sini kita nggak akan ada 9 poin. Memang kita baca 9 ayat, tapi saya rangkum menjadi 1, 2, 4. Ada haleluya. Yang lapar dicukupkan, yang ngantuk dibangunkan, yang ngantuk dibangunkan ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya nggak punya karunia seperti Paulus ya, untuk membangkitkan orang yang mati karena ngantuk terus jatuh ya. Lanjut, kita akan lanjut ke ayat berikutnya, boleh di slide. Kita masuk ke ayat 32 dan ayat 33 Bapak Ibu. Sini saya akan bacakan kembali. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah mana Bapak Ibu? Di sebelah kiri ya. Ini bukan berarti yang kiri itu lebih kotor atau yang kanan lebih bersih, enggak Bapak Ibu ya. Cuman kalau kita lihat kembali dalam 2 ayat ini, kira-kira ada berapa kata kerja ya Bapak Ibu di ayat ini? Dikumpulkan, 1. Yang kedua, dipisahkan. Lalu yang ketiga, menempatkan. Oke, jadi ada lagi? Udah ya, tapi yang diulang 2 kali ada memisahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saya rangkum bahwa di sini ada 3 kata kerja yang penting, yaitu dikumpulkan, dipisahkan, ditempatkan. Bahwa apa Bapak Ibu? Di sini dikatakan dalam ayat ini bahwa semua bangsa, jadi tidak terlewat mau bangsa Eropa, bangsa China, bangsa apalagi, semua bangsa tidak ada yang terlewat Bapak Ibu, akan dikumpulkan tanpa terkecuali. Semuanya akan ada dalam penghakimannya itu. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu? Anak manusia akan memisahkan mereka Bapak Ibu ya. Mungkin yang selama ini sudah menjadi hubungan, jangan takut ketika dipisahkan. Karena yang dipisahkan untuk dihakimi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga apa? Ditempatkan. Alias kita akan diumumkan. Ya, kamulah kambing, kamulah domba, kamulah kambing, kamulah domba. Sang gembala tidak sedang mengubah kambing menjadi domba atau mengubah domba jadi kambing, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari ayat ini ya, dia hanya tugasnya apa? Memisahkan. Jadi dia sedang menyatakan apa Bapak Ibu? Ya, kamu milik saya, kamu bukan milik saya. Kamu milik saya tahu suara kamu kayak gimana. Saya nggak pernah dengar suara kamu seperti apa. Kamu bukan milik saya. Karena apa? Ayatnya mengatakan domba-dombaku mendengar suara. Jadi ini adalah sebuah pemisahan yang cukup berani Bapak Ibu, bahwa dia sedang menyatakan ini milik saya. Itulah tugas sang gembala Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu rada bingung gitu dengan ayat ini. Memangnya sesusah apa ya membedakan kambing sama domba? Kalau kambing ciri-cirinya berjenggot, lalu bertanduk. Ada lagi, ada tanduknya juga kan? Loh, ada yang tanduknya lurus, ada yang tanduknya melingkar. Jadi saya kira bahkan seorang anak anak SD pun kayaknya bisa ya Bapak Ibu membedakan antara kambing dan domba dengan mudah. Tapi kalau kita lihat di zamannya Yesus, domba sama kambing ini tuh dia sering kali dalam satu kawanan Bapak Ibu.
Jadi mereka dalam satu kawanan yang sama di siang hari dan di padang rumput yang sama. Oke? Jadi dari jauh kalau misalnya kita lihat, kita akan bisa membedakan mana domba, mana kambing. Kita bisa bedain sih domba mana, gembala mana ya, itu pasti kelihatan. Tapi domba dan kambing itu mereka dalam satu kawanan, dan kita kalau dari jauh akan sulit untuk membedakan. Hanya apa? Hanya sang gembala yang pada akhirnya dia melakukan ritual sorenya, yaitu apa? Memisahkan kambing dan domba. Dipisahkan. Karena apa? Domba itu mengenal suara, dan aku mengenal gembala kita, sang anak manusia itu, sang Kristus. Mereka mengenal, dia mengenal kita berbeda. Dia mengenal kita. Tapi bukankah ini adalah gambaran hidup kita sekarang, Bapak Ibu, bahwa apa? Selama kita di dunia, kita orang percaya sebagai domba, atau kita orang-orang yang tidak percaya sebagai kambing, satu kebenarannya adalah mereka berdua hidup secara berdampingan. Mereka hidup dalam satu kawanan yang sama, betul? Mereka nggak merumput di tanah yang berbeda, di padang yang berbeda. Mereka hidup berdampingan berbeda. Bisa jadi kita sama-sama beribadah, bisa jadi kita sama-sama ke gereja, bisa jadi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama melayani, dan kita sama-sama menyebut nama Tuhan. Tapi mungkin kita adalah kambing, bukankah itu adalah sebuah plot twist? Bukankah itu adalah sebuah plot twist? Karena saya sendiri pun tidak tahu apakah saya kambing atau domba. Jadi saya tidak akan mengurusi orang-orang, kamu kambing, kamu domba, bukan. Kita akan terus bergerak dalam Injil, karena kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan. Kita tidak akan tahu siapa yang gaduh, siapa yang malang, tapi kita akan terus memberitakan Injil. Kita akan terus menyatakan kasih Kristus dalam rangka mereka menerima Kristus, dalam rangka mereka menerima kasih Tuhan. Dan puji Tuhannya, sang gembala mengenal domba-domba, dan sang gembala menempatkan mereka sesuai identitas mereka. Jadi saya bilang, ini kambing, ini domba, ini gandum, ini ilalang, ini gadis bijaksana, ini gadis bodoh, ini hamba yang menerima talenta dan berusaha mengusahakan talentanya, ini hamba yang dikasih talenta dan menyia-nyiakannya. Dan terakhir, perumpamaan adalah ini domba, ini kambing. Semuanya menyampaikan sebuah pesan yang sama, Bapak Ibu. Hari ini adalah waktu di mana kita semua bercampur. Gadis bijaksana bergaul dengan gadis yang bodoh, kambing bergaul dengan domba, gandum bergaul dengan ilalang. Betul Bapak Ibu? Kita semua ada dalam tempat kerja yang sama, kita semua ada dalam ruangan yang sama, kita semua ada dalam mungkin sekolah yang sama, dalam kampus yang sama. Tapi percayalah, waktu Kristus datang kembali, identitas setiap orang akan dinyatakan dengan jelas. Hari ini mungkin kita bercampur, tapi one day akan datang waktu ketika dia datang sebagai seorang raja. Identitas saya, identitas Bapak Ibu, identitas semua kita di sini akan dinyatakan dengan apa, Bapak Ibu? Dengan jelas. Dan sebagai orang percaya, kita yakin bahwa keselamatan adalah anugerah yang diterima lewat iman kepada Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju kan kalau kita nggak diselamatkan lewat perbuatan baik, kita diselamatkan hanya karena si karunia. Itu hanyalah pemberian Allah, tidak ada usaha kita sama sekali. Tapi apa Bapak Ibu? Kekerasan suara saya. Tapi Alkitab juga mengajarkan kalau apa Bapak Ibu? Iman yang sejati tidak hanya berhenti di mulut. Kalau enggak nanti seperti yang Mas Firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang sejati tidak berhenti di mulut kita, tidak berhenti hanya di kata-kata Bapak Ibu. Tapi iman yang sejati menghasilkan buah dalam hidupnya. Katakan sama-sama buah. Karena itu Bapak Ibu, di hari penghakiman nanti kehidupan kita tidak akan jadi dasar keselamatan. Apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya tidak akan jadi dasar keselamatan saya. Setuju? Karena semuanya berdasarkan anugerah Allah. Tapi kehidupan kita
apa yang saya lakukan setiap hari akan jadi bukti bahwa apakah saya hidup dalam iman dengan sungguh-sungguh atau ternyata iman saya mati. Jadi Bapak Ibu, jadi dalam nanti ketika penghakiman nanti memang keselamatan adalah anugerah, tapi perbuatan baik kita adalah bukti dari iman, adalah bukti kesungguhan iman kita, Bapak Ibu. Bukti kesungguhan iman kita. Pertanyaan saya adalah, kalau Yesus datang hari ini, kita didapati lagi ngapain sih? Kalau Yesus datang hari ini, kita didapati lagi ngapain sih? Apakah kita sedang sibuk mengejar agenda kerajaan Allah? Atau kita hanya sibuk mengejar agenda saya sendiri? Kalau misalnya Yesus datang hari ini, apakah iman kita terlihat sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan iman kita, sehingga seperti firman Tuhan yang Yesus katakan, yang dia cari di bumi atau apa Ibu? Adakah iman di bumi? Adakah iman di bumi? Bukan adakah orang kaya di bumi? Adakah orang pintar itu? Adakah orang-orang yang memiliki iman dan hidup dengan sungguh-sungguh dalam imannya untuk berbuah? Itulah yang Yesus cari. Atau sekali lagi kita yang sibuk mengejar agenda kita sendiri, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika ada pengangkatan tiba-tiba lagi rapture, ternyata kita lagi didapati mengejar makanan-makanan yang lagi viral, Bapak Ibu. Waduh. Lagi ngantri lagi. Ternyata tiba-tiba di depan kita hilang. Tinggal sisa bajunya doang gitu. Kalau di film-film gitu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita didapati ternyata tidak sedang melakukan agendanya Tuhan, Bapak Ibu. Atau jangan-jangan kita yang melakukan agendanya Tuhan ketika hari Minggu, hari Sabat. Jangan-jangan kita didapati ketika Tuhan datang dan dia mendapati kita sedang berantem sama pasangan kita, Bapak Ibu. Terus dia tiba-tiba, pasangan kita hilang. Mungkin ini dua ya, Bapak Ibu. Entah. Ada yang udah hilang juga, nggak tahu dilanjutkan di surga atau enggak ya. Udah berantem dilanjutkan di surga itu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kalau misalnya dia datang hari ini, kita didapati lagi ngapain sih Bapak Ibu? Apakah kita sedang menghidupi iman kita? Atau jangan-jangan, itulah berkristenan biasa aja, nggak usah gimana-gimana banget. Yang gak gimana bagus juga diberkati, betul tidak Om? Betul lagi. Yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh gimana tuh? Dijawab dengan senyuman ya Bapak Ibu, tahu sendiri lah ya. Makanya kita senang dengan lagu kiranya yang kau berkati aku berlimpah. Makanan yang viral, tempat yang viral, semua yang viral kita ingin datangin satu-satu sampai apa Bapak Ibu? Sampai 10 tahun kemudian kita bingung dengan iman Kristen kita. Ternyata kekristenan gini-gini aja. Ya, hidup kamu gitu-gitu aja. Betul tidak? Tiba-tiba dia menyalahkan kekristenannya. Padahal selama ini rajanya bukan Kristus. Padahal selama ini ternyata imannya tidak dijalani dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah 10 tahun menjalani iman Kristennya, ternyata kekristenannya datang ke hari Minggu, lalu mendengarkan khotbah, lalu setelah itu pulang cari tempat makan yang enak habis dari sini. Lalu setelah itu kita tunggu lagi hari Minggu depan, lalu terus. Dan kita bingung dengan iman Kristen kita yang tidak bertumbuh. Padahal ternyata iman kita yang belum sungguh-sungguh. Iman kita belum sungguh-sungguh. Jadikanlah Yesus Raja, Bapak Ibu. Jangan jadikan dia hamba. Uang aja yang jadi hamba, betul ya? Uang menjadi hamba, jangan uang menjadi raja, Bapak Ibu. Dan bahkan Yesus membandingkan dirinya dengan apa, Pi? Dengan Baal ya? Nah, Mammon yang adalah uang. Yesus tidak membandingkan dirinya dengan iblis, Bapak Ibu, karena apa? Tidak sebanding. Justru yang orang-orang cari dari dulu sampai sekarang apa? Makanya sampai ada lagunya ya. Ini paling dicari kok Erik apa sih? Ya
uang gitu ya, dan lain-lain. Sampai ada lagunya itu bahwa Yesus memandikan diri dengan mampu. Karena sebegitu usaha susahnya Bapak Ibu ya. Ini tuh ibaratnya kalau cinta ya Bapak Ibu ya, ini tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Yang berusaha siapa? Satu pribadi doang. Betul? Satu pribadinya menyia-nyiakan. Ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi problemnya di sini adalah Tuhan yang terlalu mencintai kita. Dan kitanya yang seringkali mengkhianati Tuhan. Nggak salah Bapak Ibu untuk menikmati hidup, untuk berlibur atau mengejar cita, tapi yang salah adalah ketika itu menjadi pusat dari kehidupan. Ciri-ciri itu jadi pusat, tapi ciri-ciri yang tadi kesenangan kita udah jadi pusat adalah ketika saya tidak mendapatkan kesenangan itu, saya menjadi gelisah, saya menjadi tidak tenang. Saya tidak tenang kalau misalnya rekening di BCA saya ada berapa digit? Waduh, satu digit. Kalau Bapak Ibu boleh transfer. Saya tidak tenang ketika saya belum menikmati Maldives itu. Saking gelisah dan pada akhirnya sampai itu menghantui kehidupan kita kan aneh banget ya Bapak Ibu ya. Yang menghantui kehidupan kita tuh harusnya adalah visinya Tuhan, tapi ini yang menghantui hidup kita adalah nanti setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini mati. Yang menghantui kita bukan lagi agenda-agenda dari Tuhan, tapi apa? Checklist kehidupan kita. Yang kita menjadi gelisah kalau itu tidak checklist. Mari kita renungkan kembali checklist hidup kita. Sebab ketika apa? Sebab ketika kita berkata, Yesus adalah Rajaku, sesungguhnya kita akan juga berkata, Yes, my Lord. Apapun itu, yes, my Lord. Saya mengambil kata-kata yes, my Lord ini kalau misalnya teman-teman, papi kan saya nonton film Kolosal ya, dari apa? Kerajaan-kerajaan Inggris, di mana mereka ketika raja sedang mengutus panglimanya, lalu panglimanya berlutut Bapak Ibu, tidak berani menghadap rajanya karena penuh dengan kemuliaan rajanya menurut mereka. Lalu akhirnya dikatakan gini-gini, dihabiskan, diutus. Lalu panglimanya hanya bisa berkata apa? Tidak bisa berkata, jangan Tuhan, jangan saya, jangan saya, yang itu aja. Saya lagi ini dulu sibuk nyiapin proyek saya dulu. Nggak bisa. Jika sudah diutus, biarlah kita berkata sama seperti Maria. Apa Bapak Ibu? Aku ini hamba. Terjadilah sesuai dengan kehendak. Itulah kata-kata dari Yes my Lord, Bapak Ibu. Dan apakah agenda dari seorang sang raja ini Bapak Ibu? Agenda sang raja ini telah dinyatakan oleh Om Texon di awal bulan Bapak Ibu. Bahwa apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kehidupan kita bukan kehidupan yang melayani, Bapak Ibu pengikut siapa? Ya, Tuhan saya, Tuhan kita melayani. Berarti kita sebagai pengikutnya melayani. Betul ya Bapak Ibu? Definisi pengikut kan itu ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh yang diikuti. Dan kalau kita sekali lagi mengaku sebagai pengikut Kristus, maka hidup kita pun akan dipanggil untuk semakin menyerupai Dia pelan-pelan. Saya lihat polanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika Tuhan mengubah sebuah umat, Dia mengubahnya secara pelan-pelan. Katakan sama-sama pelan-pelan. Dari dulu hukum Taurat. Yang basic dulu, pelan-pelan. Jangan membunuh, jangan ini. Pelan-pelan. Lalu Kristus datang menyatakan bahwa lu selamat anugerah Tuhan. Pelan-pelan. Lalu Yesus memperbaharui, Dia mengupgrade hukum Taurat kita menjadi merangkum menjadi dua hal, menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah hukum yang sama. Dengan itu kasihilah sesama manusia seperti pelan-pelan Tuhan ubah umat dan pelan-pelan
Tuhan juga ubah Bapak Ibu Saudara dan hidup saya supaya apa? Supaya kita semakin menyerupai Dia dalam cara kita melayani, dalam cara kita mengasihi, dalam cara kita memberikan diri untuk orang lain. Kiranya ketika Sang Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Dia mendapati kita bukan sedang hidup untuk diri sendiri, tapi apa? Kita didapati setia dalam pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada kita. Sehingga nanti kita akan dipanggil sebagai engkau telah setia dalam kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu rindu disebut seperti itu sama Tuhan? Amin. Amin. Yang rindu boleh katakan amin. Amin. Biar saya nggak sendirian dari rindunya ya. Oke, kita langsung lanjut ke ayat ini yang 4. Ini di sini saya nggak akan panjang Bapak Ibu. Nah, dia nggak terlalu ngantuk, mungkin kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oke, di sini ada diberkati, lalu ada apa? Oh, ya diberkati, disediakan. Terima kerajaan ya, diberkati, terima kerjaan dan disediakan Bapak Ibu. Mari kita. Jadi dari sini kalau kita perhatikan bahwa diberkati oleh Bapakku. Ada yang rindu untuk diberkati oleh Bapakku? Amin. Kita semua rindu menerima berkat dari Bapa kita. Amin. Mereka yang disebut diberkati adalah mereka yang diterima dan diperkenan oleh Allah. Jadi berkat artinya saya diterima oleh Allah. Saya berkenan, saya diperkenankan oleh Allah. Kalau saya berkenan artinya dari tindakan saya, tapi saya diperkenankan artinya bukan dari perbuatan saya, tapi dari kemurahan Tuhan. Disitulah berkat yang dimaksud Bapak Ibu. Bukan berkat yang kita langsung meres pikirannya Bapak Ibu. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah berkat yang muncul karena apa? Kita terkoneksi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, dan karena kita terhubung, kita diterima oleh Tuhan, kita diperkenan oleh Tuhan. Mari sama kita Bapak Ibu. Apakah hari ini kita masih terhubung dengan Tuhan? Atau jangan-jangan itu masih cuma menjadi sebuah nyanyian kita? Terhubung denganmu selalu melekat di hati. Nyatakanlah itu setiap hari dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita didapati Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Perhatikan bahwa sang raja nggak berkata bahwa hai kamu yang banyak jasanya, atau kamu yang berhasil mengumpulkan pahala. Tapi kalimat hai kamu yang diberkati oleh Bapakku artinya inisiatifnya dari Allah, bukan dari manusia. Inisiatifnya dari Allah, bukan dari kita. Jadi kita diterima sekali lagi karena kita terhubung dengan Allah, bukan karena hidup kita sempurna, bukan karena hidup kita sempurna. Lalu setelah diberkati oleh Bapakku, kita ini adalah anak-anak yang enak Bapak Ibu. Kenapa enak? Karena kita menerima warisan. Warisannya apa? Kerajaan. Warisannya kerajaan Bapak Ibu. Namanya warisan biasanya turun ke anak, betul ya Bapak Ibu ya, turunnya ke anak. Dan seorang anak tidak perlu bekerja supaya dia menjadi anak. Ada seorang anak di sini yang bekerja supaya dia biar jadi anak, atau biar dia lulus syaratnya, memenuhi syarat untuk jadi anak dan memenuhi syarat untuk menjadi ahli warisan. Enggak Bapak Ibu, seorang anak tidak perlu bekerja untuk dia jadi anak. Karena kita nggak melayani supaya jadi anak Allah, tapi kita melayani karena kita anak. Sang anak mendapatkan warisan karena dia anak. Kita melayani umat kita. Kita melayani umat di sini. Kita melayani umat Allah. Karena apa?
Karena kita adalah anak-anak. Kita adalah yang dapat warisan, yang mendapat warisan, katakan yes. Senang dapat warisan. Warisannya apa Ibu? Terimalah kerajaan. Mendapatkan kerajaan yang telah disediakan sejak apa? Ini dijadikan Bapak Ibu. Ini berarti sebelum kita kejadian ditulis mungkin ya, sebelum dunia dijadikan bahkan dunia dijadikan berarti berapa ribu tahun sebelum Masehi Tuhan telah merancangkannya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ya kita langsung ambil ke ayat. Satu ayat terakhir. Ini saya bacakan Bapak Ibu biar semangat ya. Sebab ketika aku lapar, yang lapar katakan amin. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Boleh lanjut ke bawah. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, engkau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi? Inilah kehidupan orang-orang yang imannya sungguh-sungguh. Bahkan apa? Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melayani Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu melayani Tuhan. Bapak Ibu, perbuatan baik kita di sini itu berdampak di kekekalan. Apa yang Bapak Ibu lakukan di tanah, kalau saya ambil kutip dari Ricky kemarin, tanah terkutuk ini, di tanah terkutuk ini, yang kita lakukan di tanah terkutuk ini berdampak di kekekalan. Dan mereka yang imannya sungguh-sungguh, mereka udah nggak lagi pusing dengan jangan-jangan Tuhan dalam rupa manusia, jangan-jangan malaikat dalam rupa manusia, baru yang mereka bantu. Justru dalam akhir kehidupan mereka nggak sadar bahwa mereka sedang melayani Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang imannya sungguh-sungguh, Bapak Ibu, orang-orang yang sedang melayani. Kalau kita lihat di sini ada 6 hal, Bapak Ibu: lapar kasih makan, haus kasih minum, orang asing kita terima, yang telanjang kita kasih pakaian, kasih baju, yang sakit kita kunjungi, yang di penjara kita datang temui. Di tengah-tengah sebuah bingkai yang sangat agung, karena kita berkata di ayat 31, anak manusia akan datang dan bertata. Tiba-tiba ada perbuatan-perbuatan sederhana yang tanpa mujizat dinyatakan di tengah-tengah. Bapak Ibu, memberi makan orang lapar perlu mujizat? Semua orang bisa melakukan. Bapak Ibu, ada orang haus kasih minum, Bapak Ibu perlu mujizat untuk menghasilkan air atau mengubah apa? Mengubah batu jadi air. Bapak Ibu, tinggal beli di warung. Ya, Bapak Ibu ketemu orang asing, baik itu di tempat ini ataupun di tempat lain, menerima mereka sebagai tamu kita, melayani mereka. Bapak Ibu butuh mujizat? Bapak Ibu ketemu orang telanjang, Bapak Ibu kasih pakaian, Bapak Ibu butuh mujizat? Bapak Ibu butuh baju, butuh baju untuk dikasih, butuh pakaian. Bapak Ibu ketemu orang sakit, mengunjungi, perlu mujizat? Di sini tidak dinyatakan bahwa orang yang sakit dikunjungi itu sembuh. Di sini hanya menceritakan tentang kunjungan. Dan Bapak Ibu datang ke penjara, menemui orang-orang di penjara. Apakah Bapak Ibu butuh mujizat? Bayangkan Bapak Ibu, sebuah bingkai yang agung di awal, kita udah di frame dari awal. Ini adalah kedatangan saya yang kedua dari Tuhan. Saya akan duduk di atas tahta. Tiba-tiba di tengah-tengahnya obrolan ini,
Waktu kamu lapar, waktu saya lapar, kamu kasih saya makan. Waktu saya haus, kamu kasih saya minum. Waktu saya orang asing, kamu terima saya. Waktu saya telanjang, kamu kasih saya pakaian. Waktu saya sakit, kamu kunjungi saya. Waktu saya di penjara, kamu temui saya. Semuanya nggak butuh mujizat. Semuanya bukan hal-hal spektakuler yang kita cari-cari. Semuanya bukan hal-hal besar, Bapak Ibu. Kabar baiknya inilah tindakan sederhana yang semua orang bisa lakukan. Boleh tepuk kanan kirinya. Kapan terakhir kali kamu memberi makan orang lapar? Kalau Sisil sih tiap hari, Bapak Ibu, karena saya lapar tiap hari. Kapan terakhir kamu memberi haus ya Bapak Ibu? Kapan terakhir kali kita menerima orang asing? Coba tanyakan Bapak Ibu. Kapan terakhir kali kita masih baju yang udah numpuk di lemari, Bapak Ibu? Tolong tanyakan. Kapan terakhir kali kita mengunjungi orang sakit? Kapan terakhir kali kita memikirkan orang-orang yang di penjara? Wow, ketika saya baca ayat ini dan ternyata tidak satu hal pun hal ini membutuhkan mukjizat. Saya melihatnya sebagai sebuah kehidupan yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia melayani di bumi dan yang dia harapkan umatnya lakukan di tengah-tengah. Saya, kata Yesus, telah melakukan pola ini dalam hidup saya. Lakukanlah pola ini juga dalam kehidupan jemaat kita, betul. Amin. Dan 6 kebutuhan itu semuanya terkait dengan satu, Bapak Ibu, apa? Hadir. Katakan sama-sama, hadir. Hadir. Ini bukan cuma kasih yang merasakan atau kasih yang empati dan simpati, Bapak Ibu. Ini adalah kasih yang bertindak. Ini bukan kasih yang merasa, tapi kasih yang bertindak. Bukan cuma pakai kata-kata. Bahkan ada orang, anak muda yang kaitan sama gereja, terus ketemu sama kami gitu, Bapak Ibu. Dia bilang bahwa, sok coba bandingin sama gereja setan kok. Gereja setan mah kok ya, nih ada anak-anak yang gak bisa bayar kuliah, mereka mau didoain kok, dibayarin kuliahnya. Coba saya datang ke hamba Tuhan ke gereja, itu cuma didoain, jangan lain Bapak Ibu. Jangan ada kepahitan dalam gereja, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apakah gereja kita di tempat ini sedang melakukan hal-hal sederhana ini? Apakah gereja kita di tempat ini sedang didapati melakukan hal-hal sederhana ini? Kapan terakhir kali kita hidup? Kapan terakhir kali kita hadir dalam kehidupan orang lain, Bapak Ibu? Kapan terakhir kali Bapak Ibu hadir dalam kehidupan orang lain? Kapan terakhir kali kehadiran kita terasa dan berdampak untuk mereka? Bapak Ibu, sedikit kesaksian bahwa bulan ini Tuhan percayakan kami melayani seorang yang kedapatan menggunakan obat kanker sebagai narkoba. Baru setengah tahun sebenarnya. Lalu ini pelayanan pertama saya untuk melayani orang yang kecanduan dengan narkoba, Bapak Ibu. Jadi ini saya telepon yang lebih berpengalaman. Saya telepon Bang Geri Batinasarani. Nah, Bang Geri kan memang dulu pecandu juga, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu Bang Geri? Itu yang botak ya. Tapi bukan jadi publisher, Bapak Ibu. Yang Bang Geri di botak dan publik Bapak Ibu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya baiknya seperti apa. Kadang kawan kedapatan di polisi, sekarang di polisi dan kita tebusan polisinya dan akhirnya dilempar ke pihak yayasan juga memeras dan lain-lain, Bapak Ibu. Berdaya saya minta nasihat dan kontak yayasan rehab. Dan saya bilang, saya nyatakan saya siap temenin keluarganya untuk dampingin keluarga mereka ke BNN untuk menulis pernyataan sudah tidak mampu. Saya udah kontak sama Bang Boy, namanya Bang Boy ini punya yayasan Yabes di Soreang. Beliau adalah jemaat di Pasir Koja, Bapak Ibu. Saya juga baru kenal gitu, dikasih kontaknya sama Bang Giri kan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Dan ada satu hal yang saya ingat dari Bang Giri Batinasarani, Bapak Ibu, yaitu bahwa dia menyatakan bahwa setiap kita orang percaya itu adalah orang-orang yang harus hadir di titik kritisnya. Hadir di titik kritisnya orang. Kebanyakan orang mau hadir waktu apa, Bapak Ibu? Waktu ulang tahun, dapat apa? Ya, dapat traktiran. Tapi ketika orang sedang dalam titik kritis mereka, apakah kita mau hadir dalam kehidupan? Itu jadi tantangan kami dalam tiap-tiap bulan, Bapak Ibu. Orang ini menggunakan mereka. Saya bilang, saya nggak bisa bantu secara umum. Tapi kalau misalnya soal kontak channel, soal saya temenin, kan bisa temenin. Dan saya percaya bahwa bantuan
Bantuan itu bukan cuma uang ya Bapak Ibu, tapi tenaga kita, pikiran kita, perhatian kita, tindakan-tindakan kita. Bahkan dari 6 hal ini tidak ada tulisan memberi uang ya Bapak Ibu. Ya, jadi ya kalau yang saya tahu suka memberi uang tuh Kang Dedi ya Bapak Ibu. Nah, amplop sama apa sama rekannya itu yang pendek yang gendut. Suka ngasih uang juga Bapak Ibu. Di sini tindakan ini tidak membutuhkan uang Bapak Ibu, hanya membutuhkan hati yang mau punya ruang untuk menerima orang asing, hati yang mau hadir di titik-titik kritis orang lain. Dan saya nggak aneh lah kalau Giri bisa berkata seperti itu Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu mengetahui sejarahnya, Giri Batinasarani kan adalah anak dari Bang Roni Batinasarani ya. Dia adalah seorang pelatih klub sepak bola timnas di era-era keemasannya timnas, yaitu tahun 80-an Bapak Ibu. Nonton bisa cari juga Roni Batinasarani. Dan yang uniknya apa Bapak Ibu? Dia lepaskan karir sebagai pelatih utama timnas saat itu untuk apa? Untuk menemani dua anaknya yang waktu itu kecanduan narkoba, Giri dan Abeng. Jadi Abeng ini dia telah menjual banyak harta dalam rumahnya hanya untuk membeli narkoba dan lain-lain. Kecanduan, mereka overdosis, temenin sama papanya. Sampai ini seorang Giri mendirikan sebuah kegerakan namanya Ayah Hadir. Hadir, hadir bukan cuma ada, hadir menyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka semua, temenin mereka dalam titik kritis mereka, karena itu bukan waktu yang mudah. Dan ketika kita berhasil menerima atau berhasil hadir di titik kritis mereka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba kita berhasil menyentuh hati mereka. Ternyata semudah ini hadir. Ternyata semudah ini hadir. Tanpa misi. Nggak sih musim baru. Jadi Tuhan lah yang memampukan kita semua melewati titik-titik kritisnya orang. Lapar, haus, jadi orang asing, kehilangan pakaian, sakit, dan di penjara. Apa yang membuat kita masih kuat sampai sekarang? Jika Bapak Ibu melayani, jika Bapak Ibu hadir dalam titik-titik orang-orang, mungkin adalah ayat ini sebagai penghiburan Bapak Ibu. Itu di Lukas 4 ayat 18-19 yang menyatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu percaya bahwa dalam berdiri Bapak Ibu, Roh Tuhan itu sudah dicurahkan. Roh Tuhan itulah yang akan memampukan Bapak Ibu untuk mengasihi orang. Ada sebuah buku yang belum saya berani bacanya Bapak Ibu, masih di sampul plastik. Biasanya dimarahin sama mama, karena saya beli banyak buku tapi masih di sampul plastik semua ya, alias belum dibuka Bapak Ibu. Judul bukunya adalah Mengasihi Sampai Kita Terlukai. Mengasihi sampai kita terluka. Kan Bapak Ibu akan mengalaminya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menolong orang lain, tiba-tiba, kok gini Om? Betul apa? Kok gini? Tapi ya itulah kata-kata yang tidak pernah Tuhan Yesus lontarkan di Alkitab ya. Kok gini? Setelah dia menyembuhkan, kok gini? Kok kamu gak datang untuk saya disalib? Kok kamu gak datang untuk gini? Dia bukan Tuhan yang mungkin Bapak Ibu. Kita doang yang mungkin ya. Tapi sekali lagi, Roh Tuhan ada pada waktu. Dan Roh Tuhan itu terlima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong dan menghibur kita. Menolong kita untuk hadir dalam titik orang dan menghibur kita ketika kita mulai terluka. Yuk, lain lagi yuk, ketemu orang lagi yuk, sediakan waktu lagi untuk orang itu. Makanya saya sebenarnya kurang setuju dengan namanya pilih kunjungan dalam sebuah gereja. Karena kunjungan itu harus pakai pilihan, nggak harus diorganize gitu, nggak harus diprogram. Itu tuh sudah jadi gaya hidupnya jemaat mula-mula untuk saling mengunjungi.
untuk saling mengunjungi gitu. Jadi jangan sampai kita jadi jemaat-jemaat yang pada akhirnya sebuah gereja yang bertanya kayak, oh minggu lalu kemana gitu ya. Saya sendiri suka bingung gitu kalau ada yang kayak gitu. Kan kamu punya nomor WA saya, tanya aja minggu lalu kemana gitu. Gak usah nunggu 1 minggu baru ditanya minggu lalu kemana. Bukti kita sudah sungguh-sungguh di dalam iman kita dan melayani Kristus dan hadir dalam titik-titik di seorang adalah Bapak Ibu bisa lihat bukti chat-chatnya. Misal, Bapak Ibu sedang menemukan satu orang, Bapak Ibu ingin tanya satu orang, Bapak Ibu lihat aja di story chatnya, kapan terakhir kali saya chat dia, kapan terakhir kali dia ada dalam pikiran saya untuk saya doakan, kapan terakhir kali Bapak Ibu mengizinkan ruang untuk orang masuk dalam kehidupan Bapak Ibu. Atau jangan-jangan ruangnya udah terlalu sempit dengan semua keinginan kita, dengan semua fasilitas kita, dengan semua kenyamanan kita, ruangnya udah habis. Dan waktu 14 saya pun mulai habis. Itu sudah habis. Berikan dulu. Gak mudah. Terakhir. Itu jamnya benar kan? 10 ini. Ya, soalnya biasa kalau di gereja jam 12. Itu sudah ditegur dengan jemaat saya. Kita berjemaat-jemaat yang jujur. Ayat ke-40 ini adalah puncak ayat kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ayat itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang memiliki ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah puncak dari kopi ini. Dan jawaban sebuah pertanyaan, kenapa kita melayani dan kenapa kita masih melayani? Karena segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Sang Raja itu sendiri, Sang Anak Manusia. Inilah alasan mengapa kita terus mengasihi meskipun kasih kita tidak dihargai. Inilah alasan kenapa kita terus hadir di dalam diri orang lain meskipun mereka memilih untuk pergi. Karena ternyata pelayanan bukan hanya tentang kita dan orang yang kita layani, bukan itu. Pelayanan adalah tentang kita dan Tuhan. Kita dan Tuhan kita. Jadi setiap kali kita mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, Yesus berkata, "So, you do it for me." Kamu melakukannya untuk saya. Kamu melakukannya untuk saya. Artinya pelayanan kepada sesama tidak pernah berhenti di sesama. Pelayanan itu naik menjadi penyembahan pada Kristus. Saya tidak sedang berbicara pelayanan secara liturgi, Bapak Ibu. Saya sedang bicara 6 hal di atas. Lapar, haus, orang asing diterima, sakit dikunjungi, penjara ditemui, satu lagi apa saya lupa? Baju kasih pakaian. Saya sedang bicara. Karena kalau cuma di sini kan cuma dikit yang bisa pelayanan seminggu. Tapi kan kalau ngasih makan, ngasih minum, ketemu orang, itu kan semua orang bisa, Bapak Ibu ya. Yang nggak bisa adalah kalau kita masih menjadikan diri kita sebagai raja, nggak bisa. Nggak bisa. Turun dari tahta kata saya juga. Dan tidak heran Bapak Ibu, ayat 40 ini mengubah hidup banyak orang. Salah satunya adalah seorang figur yang mungkin Bapak Ibu kenal, yaitu Mother Teresa. Saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh John Maxwell dalam bukunya tentang Mother Teresa. Beliau meninggalkan kenyamanan hidupnya dan mengabdikan dirinya di Calcutta, India, melayani mereka yang miskin, sakit, dan dikucilkan masyarakat, termasuk banyak penderita kusta. Dalam sebuah kisah yang dikutip oleh John Maxwell, ketika seorang wartawan bertanya, Bapak Ibu, apa yang mungkin dia bisa bertahan di tengah-tengah kasih kamu tidak dihargai, kamu diejek, kamu ditolak, bahkan ketika kamu menemukan orang kesepian mereka hilang, bahkan ketika kamu meminta orang, membantu orang, kamu malah dimanfaatin. Dan ternyata jawabannya adalah apa, Bapak Ibu? Ini bukan tentang saya dan mereka. Ini adalah tentang saya dan Tuhan saya. Ini sangat mewakili kayak ini.
Oh, ketika kita menolong seseorang, ini nggak ada hubungannya dengan saya, ini ada hubungannya dengan saya dan Tuhan. Jadi kalau misalnya orang itu mau mengejek, mau menginjak-injak pemberian saya, mau menginjak-injak kasih yang boleh kita berikan, mau menginjak-injak semua hal yang telah kita seolah-olah limpahkan waktu kita, penghargaan, perhatian, tiba-tiba diinjak, tidak masalah. Nah, ini bukan saya dan dia, ini tentang saya dan Tuhan. Ini tentang saya dan Tuhan. Jadi setiap orang yang lapar, setiap orang yang haus, setiap orang yang tersinggir, setiap orang yang menderita, jadi kesempatan buat kita untuk menyatakan kasih kita pada Kristus. Jadi pertanyaannya terakhir, apakah orang ini layak saya layani? Bapak Ibu mesti menanya itu. Bapak Ibu mesti menanya, orang ini kayaknya nggak mau saya layani, nanti saya repot dan lain-lain. Bapak Ibu masih pilih-pilih dalam pelayanan, hati-hati Bapak Ibu. Kita kan udah dengar dari awal ada kambing, ada domba, hati-hati. Hati-hati dengan pilihan kita untuk melayani pilih-pilih. Bahkan ketika kita merintis jemaat, saya bilang ke Sisil, kita nggak bisa pilih-pilih jemaat. Bisa om pilih-pilih jemaat? Emang ada gereja yang bisa dibangun dengan jemaat pilih-pilih? Nggak bisa lah. Kalau misalnya bisa pilih, Yesus pasti akan pilih yang pintar-pintar. Yesus akan pilih orang-orang yang hatinya tidak sebebal Petrus. Yesus akan pilih orang-orang yang bukan dari pemungut cukai. Yesus akan pilih Yudas sebagai bendaharanya. Karena kalau bisa pilih mah pilih yang the best kan. Kalau dalam sepak bola mah all star gitu. Nggak bisa, Yesus aja memberikan hidupnya untuk orang lain. Dia nggak memilih, Bapaknya memilih, hanya memilih, dan dia hanya mengerjakan apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Jadi udah nggak ada lagi ya Bapak Ibu pertanyaan apakah orang ini layak saya layani? Sombong sekali Bapak Ibu. Karena Yesus bertanya seperti itu. Kalau Yesus berkata bahwa apa yang saya lakukan kepada orang ini, saya lakukan kepadanya, bagaimana saya akan memperlakukan orang ini? Kalau Yesus berkata bahwa ini adalah tentang kamu dan saya, kata Tuhan, gimana kamu akan memperlakukan orang itu? Baik Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, yang kamu lakukan ke orang ini, itu akan berdampak di kekekalan, itu akan berdampak di kekekalan nanti. Apakah akan merubah cara Bapak Ibu memperlakukan orang-orang yang Tuhan percayakan? Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya, bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya, bagaimana anak berperilaku terhadap orang tuanya, bagaimana kita memperlakukan rekan-rekan kerja kita, bagaimana kita memperlakukan orang asing yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, bagaimana kita memperlakukan orang yang sakit, kesepian, lapar, terlupakan. Mungkin mereka semua bukan orang-orang penderita kusta di kala kita seperti di India oleh Mother Teresa tadi Bapak Ibu. Tapi mungkin mereka ada di sekitar kita setiap hari. Mereka ada di rumah kita mungkin. Mereka juga ada di rumah belajar yang kami dirikan. Betul Kak Erna? Mereka ada di tempat-tempat kerja kita mungkin. Mereka ada di gereja kita. Mereka ada di lingkungan tempat kita tinggal. Dan di sanalah Yesus memanggil kita untuk menghadirkan kasih. Mari kita layani mereka. Mari kita layani mereka. Mari kita muridkan mereka. Mari kita hadir di titik kritis kehidupan mereka. Bukan supaya nama kita dikenal, bukan supaya nama kita dipuji, tapi supaya lewat hidup saya, lewat hidup Bapak Ibu, Kristus dimuliakan, Kristus dinyatakan, kasih Kristus tersampaikan. Sekali lagi, pertanyaan terakhir, refleksi juga semua. Kalau Yesus datang hari ini, kita didapati lagi ngapain sih? Kalau Yesus datang hari ini, kita didapati lagi ngapain? Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya tanyakan, mari kita tutup. Bapak yang baik, Bapak yang masuk